semuanya, selamat datang dalam acara podcast SMP Strada Maria 2. Salam Pramuka. Salam. Wah, ini dia. Ini dia pembina Pramuka SMP Strada Maria 2 yang so cool dan mereka jago-jago dalam bidang pramuka ya. Ya, pertama kita bisa di sini lihat, mungkin bisa memperkenalkan diri. Ini kakaknya yang tengah sendiri, siapa namanya kak? Pastinya sudah kenal ya, karena sehari-hari kita belajar bersama. Halo, namaku Kak Evin. Oke, ini Kak Evin. Yang berikutnya siapa kak? Halo, nama kakak Mustafa. Dipanggil Iya. Kak Mus. Kak Evin dan Kak Mustafa ya. Nah, hari ini kita, oh iya, mungkin ada yang bertanya-tanya, ini ya siapa yang nanya? Oh iya, saya Kak Dudi ya. Saya Kak Dudi. Oke, nah kita lanjut yuk. Nah, sekarang kita mau ngobrolin tentang eskul yang ada di SMP Strada Maria 2. Kayak apa sih? Terus juga kita mau tanya-tanya seputar pengalaman kakak-kakak yang di depan ini ketika mereka dulu menjadi anggota pramuka ya. Oke, mungkin sebelumnya saya mau tes dulu nih. Coba masih ingat apa enggak ini kakak-kakaknya ini? Ya. Coba tepuk pramuka. Wah, top, hebat, masih melekat ya ternyata tepuk pramuka, hebat sekali. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, dulu Kak Mus ketika di SMP pernah join regu pramuka pakai apa, Pak Mus? Nama hewan atau nama apa, Pak Mus? Oh iya, untuk Apa dulu, Pak Mus? Untuk putra itu regunya ya dari hewan ya. Ya, Ya, Kak Mus dulu apa? Ya, regu harimau. Harimau. Kalau Kak Evin apa dulu? Bunga. Iya. Oh, bunga ya, apa Kak Evin? Kalau perempuan itu kan identik dengan bunga ya regunya. Saya masih ingat betul nama regu saya dulu, regu Bougainville. Oh, Bougainville. Oke. Bougainville. Biasanya sering ada maknanya ya. Coba Kak Mus tadi kok harimau, kenapa dulu Kak Mus milih regu harimau? Yo, harimau kan binatang yang apa namanya? Berani gitu ya. Sangar gitu ya. Oh iya. Menakutkan, Betul, tapi ya. bukan berarti jadi menakut-nakutin di pramuka. Ya. Bukan. Tapi lebih ke pemberani ya. Pemberani. Oke, Ya. top anak-anak. Ya, adik-adik, sekarang kita langsung masuk ke tanya jawab adik-adik. Pertanyaan pertama nih, kakak mau bertanya manfaat pramuka pada zaman sekarang ataupun pramuka yang zaman dulu ya, itu gimana ini manfaatnya? Kalau yang sekarang ini apakah hanya formalitas atau gimana? Kalau kakak mungkin bisa sharing. Dari siapa nih, Kak? Siapa dulu? Boleh. Coba Kak Evin aja. Oke, Evin dulu ya, boleh Kak Evin. Baik. Kalau ditanya pramuka itu sebenarnya penting atau tidak di masa kini atau masa lampau, kalau kita lihat pramuka itu kan sudah ditetapkan menjadi program sekolah yang wajib ya Pak, ya oke, Kak oke, ya. iya, Kak. Dan kemudian punya undang-undang, ya kan? Betul Kak. Undang-undang nomor 11. Nah, kemudian dilihat ada manfaatnya atau tidak, kita lihat dari segi kita menyikapinya seperti apa. Kalau saya suka, Yeah. jadi bermanfaat bagi saya. Kalau saya lihat pramuka itu dilihatnya dari happy-happynya saja, gitu. Jadi bermanfaat bagi kita kalau kita suka kumpul sama teman-teman, kemudian kita suka kegiatan alam. Nah, itu sangat menarik begitu. Oke, Kak. Tapi kalau zaman dulu kan itu lebih apa namanya, kaku begitu ya. Yeah. Kalau zaman itu sekarang lebih fleksibel Kak. Yeah. Nah, kalau kita bisa dilihat ada kegiatan Jamnas nih. Nah, kalau di kegiatan Jamnas itu kan kegiatannya asik-asik, naik gunung, Iya. bersepeda, Iya. lempar pisau. Kemudian ada lagi traveling yang melalui sungai-sungai, Iya, itu pasti betul, namanya ya. Jadi lebih mengasihkan sebenarnya. Semuanya ada di pramuka ini. Kegiatannya juga banyak. Kita suka di laut, ada sakanya namanya saka bahari. Suka pesawat misalnya ya, atau itu ada namanya saka dirgantara. Suka menanam pohon, suka tentang kesehatan, ada semuanya. Jadi sebenarnya kalau kita mendalami di dalam kegiatan pramuka itu sangat menarik karena semuanya ada di lingkungan dekat kita, dan pastinya dengan kita menyikapinya dengan fun gitu, dengan happy begitu. Oke Kak, terima kasih. Jadi teman-teman ya, kalau besok suatu ketika kita sudah PPKM normal, kita bisa masuk ke sekolah,
ya kita akan banyak kegiatan aktivitas pramuka di sekolah ya, terutama dengan fisik ya, jalan mungkin, bermain ya. Main Ya seperti yang diceritakan kakak tadi ya. Nah kalau nih biar kita tahu nih ya, di Maria 2 nantinya seperti apa, ini yang paling jago nih Pak Mus nih yang paling tahu. Coba Pak Mus, pertanyaan nomor 2, pramuka di SMP Maria 2 ini bagaimana Pak Mus? Ceritain dong Pak Mus. Pramuka di Maria 2 itu ya begini ya, kita kan semenjak sudah pemerintah mewajibkan bahwa ekskul pramuka itu menjadi ekskul wajib ya. Kalau dulu kan belum ya, tapi meskipun waktu itu yang saya tahu, yang saya ingat belum ekskul wajib, tapi kayaknya pramuka itu menjadi salah satu bagian lah ekstra kegiatan di bagi anak-anak di Strada ya. Di Strada ya. Itu seingat saya. Tapi dengan setelah menjadi diwajibkan oleh pemerintah, menjadi lebih dalam hal ini sekolah menyikapinya dengan baik, serius, menjadi programnya lebih tertata lagi ya. Jadi ekskul ini menjadi ekskul wajib ya, karena memang sangat cocok ya, sangat baik, bagus. Nilai-nilai kepramukaan itu sangat baik, bagus, cocok lah untuk anak-anak kita di usia pertumbuhan dan perkembangannya ya. Ada banyak ragam aktivitas kegiatan di sana. Jadi dengan wadah ekskul pramuka ini menjadi media ya, saluran penyaluran berbagai minat bakat, termasuk ya minat bakat menurut saya ya, karena ada banyak di sana macam aktivitas untuk menjawab semua keinginan-keinginan anak-anak kita yang di usia sekolah di tingkat SMP ini. Jadi ekskul pramuka ini setelah udah menjadi kewajiban itu, ya sekolah menyikapinya dengan serius, menjadi tertata, programnya dibuat menjadi ekskul wajib, ya tertata, ya programnya dibuat sebaik mungkin, ya ada sesuai dengan ada programnya ya, kalau kita tidak salah ya, ada programnya. Coba Kak, yang simpel-simpel Kak, yang simpel-simpel apa kegiatan yang fisik yang misalnya nih, biar adik-adik kita itu besok ketika masuk punya gambaran dan wah aku mau ikut itu, yang kegiatan yang itu gimana gitu. Maksudnya apa kayak ada ya gimana kegiatannya, apa ada semapur, apa baris-baris dan sebagainya itu Kak. Coba Kak ceritain Kak. Jadi gini, bagian dari ini kan semua diprogramkan lah ya, diprogramkan. Jadi sebenarnya tadinya itu namanya kegiatan-kegiatan bukan formal sebenarnya, bukan formal, tapi karena ditata dengan baik bisa jadi dijadwal dengan baik gitu ya. Jadi di sana contoh ragam aktivitasnya begitu ya. Betul Kak. Contoh Kak. Misalkan contoh sederhana PBB lah ya. PBB pelajaran baris berbaris, gerakan dasar lah misalkan dulu, dan gerakan lanjutannya itu juga ada di kegiatan ekskul pramuka ini. Kemudian yang berbagai ilmu pengetahuan, pengetahuan umum gitu ya. Jadi ada memang kegiatan-kegiatan aktivitas yang di lapangan di luar gitu, ada juga memang kegiatan yang di dalam ruangan. Tapi kebanyakan memang aktivitas pramuka ini di luar ya, ciri khas dari pramuka itu sendiri ya. Jadi banyak sih ragam sandi, gitu sandi, morse, semapur, itu banyak lah. Gitu. Ada yang fun-fun nggak Kak, kayak game-game gitu nggak Kak? Ada, banyak. Dan itu biasanya kan ini kalau kita keluar aktivitasnya, itu yang kita sebut itu kalau kemah ya, berkemah ya. Ada menelusuri jalan sungai, ya kan? Apa namanya itu? With game kali. Ada with game pasti ya, ada with game gitu. Jadi nggak mengenal lingkungan alam gitu ya, mengenal lingkungan alam. Nah itu diajarin juga kita di sini gitu. Dan satu lagi nih Kak, boleh Kak, apa Kak? Siswa-siswa Marido ini banyak yang antusias. Jadi anak-anaknya tuh antusias ya ketika mau belajar. Saya selalu bilang sama anak-anak, kalian tidak harus pintar di dalam kegiatan akademik, tapi juga kegiatan non akademik. Nah, seperti pramuka. Bisa juga berprestasi di dalam kegiatan pramuka. Kayak lomba ya gitu ya. Ya, perlu adik-adik ketahui nih, kalau Maria 2 ini juga sering juara ya ketika ada kegiatan perlombaan, ikut jambore, ada perkemahan di Cibubur ya kan, dan tentunya didukung oleh kakak-kakak pembina di sini ya. Selain dari kami, ada kakak-kakak yang lain yang mendukung dan sudah mempunyai pengalaman di kegiatan
pramuka, Oh, Kak, oke. begitu. Oke. Jadi nggak perlu takut kalau mau sekolah di Maria 2, kita kegiatan pramukanya keren-keren. Yeay. Ya. So kalian jangan lupa ya kalau sudah Ah. mau masuk kita akan ikut kegiatan pramuka ini, pasti pada sudah kangen nih Kak ya. Iya. Pada sudah pengen ikut ya. Terus ada juga ya yel-yel itu juga fun ya kayaknya ya. Iya. Yel Ya, ada grup ya. yel-yel, Seru sekali kayaknya. tepuk tangan pramuka. Tepuk tangan pramuka ya variasinya ya. Oke adik-adik. Nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya adik-adik ya. Kenapa baju pramuka warnanya coklat nih? Ini sekarang kita semuanya coklat nih. Atasnya coklat muda ya Pak ya. Coklat muda, coklat tua. Bawahnya Kenapa nih coklat kira-kira? tua. Ada yang bisa jawab nih? Mungkin ada adik bertanya-tanya tuh. Mungkin gini lah. Yuk. Saya ingat ini sejarahnya ya. Meskipun nggak banyak ya, sedikit lah ya bisa sampaikan kakak sampaikan di sini. Kita kalau ingat dulu nih ya, itu Badan Powell itu kan sebagai pemerkarsa atau yang melahirkan organisasi pramuka ya, Iya. ya yang memulai ya sebagai pendiri lah ya, Lord Baden Powell gitu ya. Nah itu ya awalnya kan dia memang suka berkelana ya di setiap negara, Iya. di setiap negara-negara berkelana. Ya memang zamannya waktu itu masih zamannya penjajahan ya. Iya. Suka apa namanya itu ke negara lain itu namanya menjajah atau kolonialisme atau apalah namanya itu kan. Nah itu dalam si Baden Powell ini suka menjelajah gitu ke setiap daerah di negara-negara yang dia jalani, dijelajahi itu pakainya selalu kotor, nggak pernah bersih, dan itu dia kenakan terus. Kotor dia karena tanah ya kan, debu karena air. Jadi memang selalu akhirnya dari pengalaman dia ini yang dirasakan ini, dia punya pikiran bahwasanya untuk pramuka itu cocoknya yang kotor-kotor. Jadi supaya tidak, kalaupun ada kotor tapi tidak langsung ketahuan kelihatan kotornya Bang gitu. Jadi iya. apa namanya itu menyerupai gitu ya. Dia kelihatan kamuflase ya. Kamuflase gitu ya. Oke. Jadi yang cocok dengan itu, contoh misalkan tanah, bermain tanah ya kan. Nah, itu kenapa itu latar belakangnya kenapa jadi coklat? Warnanya muda dan coklat ya. Ini coklat tua gitu ya. Kalau Oke. spesifiknya sih artinya kalau kita harap secara rafiah itu kalau coklat muda itu kan dari air yang keruh. Iya. Kan suka bermain-main di sungai anak-anak zaman dulu benar. masanya itu kan. Iya. Sampai sekarang pun mungkin anak-anak senang ya Iya. mandi di sungai ya. Karena di kota-kota begini enggak ada, kalau di kampung Iya. senang Kita banget kan ada itu. tuh. Main Ya, tanah, main lumpur. sungai. Bisa nih. Itu dari coklat tuh. Nah, kalau Iya. yang bawaan coklat tua itu Coklat tua. warna Tanah ya? tanah. Oh, tanah. Jadi Iya. ada warna air dan tanah ciri khas Indonesia itu coklat muda dan coklat tua. Makanya pramuka Indonesia pilihnya ini ya. Coklat Iya, muda, coklat muda. sesuai dengan warna Oke. air dan tanah Indonesia. Tapi juga bisa ditambahkan. Ada ini, tambahan Kak. nggak? Apa, Kak? Gimana, Kak? Kalau kita melihat seragam pramuka, ya, seragam pramuka itu di berbagai negara itu beda-beda. Oh iya, kenapa Kak? Yang saya Ya. pernah ketemu anak pramuka Singapura. Kak. Anak pramuka Singapura itu warnanya biru muda gitu, biru Oh. muda. Bawahannya seperti baju PMR lah kalau kita Iya, punya. Kak. Tapi kalau pramuka di Eropa mereka pakainya jeans Wow. gitu. Jadi disesuaikan dengan wilayahnya. Wilayah dan ya. Mungkin di sana kan trennya pakai Iya, jeans ya. filosofinya beda semua filosofinya ya. begitu. Oke. Nah, di Indonesia ini diperkenalkannya kan warna coklat muda dan coklat tua seperti yang sudah dikatakan sama kamus Kamus nih, ya. seperti Oke. itu. Melambangkan tanah dan air yang berada di Nusantara Indonesia ini. Jadi memang identik, memang kotor itu anak-anaknya kan kalau bermain kegiatan kan kotor pakainya ya. Iya. Nah, terbersit dari situ. Oh, oke deh. Itu ya. Adik-adik semoga menambah informasi tentang kepramukaan kalian ya. Dan sekarang kita menuju ke yang lain nih. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok pramuka itu bendera, pakaian ada identik dengan yang namanya kita tunas kelapa tuh. Apa tuh artinya Kak? Coba. Tunas kelapa. Ah. Nah, ini tunas kelapa itu kan apa namanya ya? Kita kenapa mengambil tunas kelapa? Karena kelapa itu kan bisa hidup di mana saja. Iya. Ya kan? Kelapa bisa hidup di mana saja. Maksudnya bisa tumbuh di mana saja. Gitu Ya kan dataran tinggi, filosofinya. dataran Oke. dataran rendah bisa Tan hidup banting di ya, mana bisa saja. tumbuh di mana nah, saja pramuka ya. itu harus bisa seperti tunas kelapa ini. Kemudian kita lihat dari pohonnya. Nah, pohon kelapa kalau kita lihat dari filosofinya ada ranting, batang, akar, buah, sampai airnya dan semuanya dari pohon kelapa ini itu mempunyai manfaat. Oh, jadi intinya semua punya manfaat, bisa Iya, dipakai ya, iya. rantingnya, Semua daunnya, ya. akarnya, Akarnya, batangnya, buahnya. 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 Seperti itu diharapkan
mengatakan bahwa pramuka ini bisa atau masyarakat muda ini, pramuka kan praja muda karena rakyat muda yang suka berkarya. Nah, rakyat muda yang suka berkarya ini, masyarakat Indonesia, anak-anak muda diharapkan bisa seperti Tunas Kelapa yang bisa bermanfaat di mana saja, bisa hidup di mana saja, dan bisa mempunyai banyak manfaat untuk banyak orang. Itu tadi setelah menyinggung nama praja muda karena itu saya jadi ingat pertanyaan berikutnya, soalnya kenapa namanya pramuka nih Pak Kamus? Kenapa nih? Ayo, Kak Adin, kenapa namanya pramuka? Pramuka, ya kamus dulu deh, nanti saya tambah-tambah ya. Ya, dikit lah yang bisa saya tahu lah ya. Iya. Kalau awalnya kan mungkin bukan pramuka dulu ya. Kalau di zamannya pemerintahan Soekarno itu kan Soekarno mengatakan malah ini adalah organisasi kepanduan, kepanduan gitu ya. Organisasi kepanduan Indonesia begitu. Nah, terus dilihat dari organisasi ini memang yang diharapkan oleh pemerintah pada saat itu terlibat dalam kemerdekaan lah, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau tidak salah ya memang diwajibkan semuanya termasuk organisasi bersama dengan organisasi masyarakat pemuda, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat pada saat termasuklah organisasi kepanduan di sini itu memang diwajibkan untuk bela negara. Jadi seiring bergesernya itu akhirnya berubah namanya menjadi pramuka, singkatan dari Praja Muda Karana. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Evin kenapa dari Tunas Kelapa, karena memang diharapkan ini kan calon generasi muda-mudi ya, generasi tunas bangsa lah, muda-mudi generasi tunas bangsa yang diharapkan menjadi generasi ya penerus dan berguna bagi bangsa dalam ya. memajukan ya. Kak Evin mau nambahin yang sudah disampaikan Kak Mus? Oh, ya. Jadi dulunya pramuka itu sebenarnya kita tidak ada ya, tapi karena Indonesia itu pernah dijajah oleh siapa? Siapa Pak? Indonesia pernah dijajah oleh siapa? Jepang, Belanda, siapa lagi Portugis? Portugis, Spanyol lah, Oh iya, banyak lah ya. Nah, terutama pada saat itu Indonesia sedang dijajah oleh Belanda. Nah, pernah mendengar kata Netherlands? Oh iya, benar. Netherlands. Nah, terkenal dengan Netherlands. Kalau Belanda itu orang-orang Netherlands, gitu kan. Okay. Nah, jadi dulunya itu namanya NPO, Netherlands Pathfinder Organization dulunya. Kalau di Belanda organisasinya namanya itu. Gitu. Diganti. Nah, di Indonesia namanya JPO, Javanis, karena Indonesia ini memang dari sejarahnya dari dulu selalu terpusat di Pulau Jawa kan. Nah, namanya Javanis Pathfinder Organization. Nah, kalau orang-orang Indonesia dulu bilang pramuka itu bukan pramuka, bukan pandu kepanduan. Nah, tapi namanya adalah pathfinders. Kamu namanya pathfinders begitu. Mencari jejak gitu di zamannya Belanda pada saat itu ya. Pada saat itu. Nah, ini sejarah singkatnya saja ya Kak ya. Jadi dulu namanya pathfinders, kemudian sama Belanda orang Indonesia nggak boleh nih ngomong pathfinders. Ngomong pathfinders nggak boleh. Lalu seorang Ahmad Dahlan dia mengatakan diganti sajalah, jangan nama pathfinders tapi dengan nama pandu atau dinamakan dengan gerakan kepanduan. Oh ya, seperti yang Kak seperti itu tadi Okay. gerakan kepanduan. Jadi nyambung ya ke situ ya. Ya, nah pada saat itu sudah diubah menjadi gerakan kepanduan. Nah, Soekarno pada saat itu yang menjadi presiden Indonesia, dia kan salah satunya yang aktif dalam Pathfinder itu namanya adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Ya, yang menjadi siapa? Sultan HB9 Bapak Pandu Indonesia. Ternyata itu adik-adik guys, simak ya. Bapak Pandu Indonesia namanya siapa? Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, Sultan Hamengkubuwono IX ini dipilihlah oleh Soekarno menjadi ketua pramuka Indonesia atau namanya Kuartir Nasional. Yang pertama ya. Iya. Ada yang tahu kenapa di pramuka di Indonesia tanggal 14 Agustus? Wah, saya sendiri belum tahu nih. Kenapa ya? Kenapa? Karena pada saat itu Coba, Soekarno memberikan panji gerakan pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Oh, gitu ya. Nah, sehingga di Indonesia hari pramuka atau hari ulang tahun pramuka itu tanggal 14 Agustus. Seperti itu, Kak. Wah. Dengarkan adik-adik dari jawaban kakak-kakak ini di depan kita pengetahuan pramuka kita bertambah nih ya.
semua kita bertanya-tanya, semua kita mungkin belum tahu, sekarang jadi terang benderang ya. Oke, terima kasih Kak. Nah, sekarang Ya. kita lanjut Kak. Nih, kita masih tadi belum terlalu ini ya, pengen lebih dengar lagi realnya nih. Kira-kira Ya. waktu kemarin sebelum PPKM itu gimana sih sharingnya nih? Sharing pengalaman pramuka kakak-kakak ini di sini sebelum pandemi lah gimana? Silakan. Ya, Siapa mungkin- dulu Kak? Iya. Yang sudah Ya, berpengalaman. Oke ya, kamu deh Iya. sharing deh. Ya betul ya, kita ingat betul lah ya, kita udah kakak-kakak di sini semua, kita merasakan lah ya, berpengalaman lah kita dalam mengikuti gerakan kepramukaan ini ya. Ya. Ada banyak aktivitas tadi, ragam aktivitas yang kita lakukan di sana. Jadi sebelum pandemi ya, itu bisa kita lakukan secara tatap muka normal Tatap gitu muka ya. normal ya. Jadi ketemu dengan kita di situ semua ketemu ya, ketemu dengan banyak orang. Jadi bisa kita lakukan aktivitas itu secara bersama-sama bareng. Jadi ya jauh nuansanya lebih apa namanya, semangat lah ya. Iya. Lebih gembira, lebih semangat karena kita bisa melaksanakan secara bersama-sama ya, di tempat terbuka, dan itu menyenangkan ya. Kita bisa melakukan aktivitas itu di tempat terbuka. Apalagi kita disuruh kemana gitu, ya kan? Iya. Camping kah, berkemah kah, Camping, kita ya. tolong gitu. Aduh, Itu lomba. kalau anak-anak sekarang itu disuruh seperti itu kan, itu hal yang sangat ditunggu-tunggu, menyenangkan Iya. bagi mereka ya. Nah itu bisa dilakukan semua sebelum pandemi. Iya, iya. Aktivitas tadi itu. Nah kalau sekarang loh, ya kita udah tahu lah dengan adanya pembatasan ini, Iya, kita iya. dilarang Jadi agak terbatas ya berkerumun, Kak ya. kan? Terbatas. Tapi tetap Terbatas, tidak jadi terbatas mengurangi semua. keasikan untuk ikut ekskul Iya, pramuka diharapkan, ya, Kak, ya. iya, diharapkan, Banyak kegiatan iya. kita nantinya ya. Oke. Kakak mau Iya. nambahin Kak? Yusuf? Ini tadi pertanyaannya pengalaman atau apa sih? Iya, Pengalaman sharing pramuka. pramuka. Sharing. Baiklah. Sharing pramuka sebelum pandemi itu gimana gitu loh. Sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi ini saya belum, kalau di Maria 2 saya belum pernah ikut kegiatan ekskul pramuka yang secara real atau di lapangan. Tapi mungkin saya punya sedikit kegiatan-kegiatan pramuka di luar kan. Nah, kalau di luar itu, kalau dari riwayat nih ya, ini bisa dibilang riwayat atau pengalaman bagaimana nggak ya? apa-apa. pengalaman lah. Oke, baiklah. Kalau dulu di SMP saya sudah ikut pramuka. Ya karena suka sih. Kalau misalnya sudah suka, sampai kapanpun itu tetap diikuti Kak. Iya. Ya kan? Kalau udah suka sampai kapanpun tetap mau belajar dan ikut kegiatan itu. SMP, kemudian SMA juga ikut Dewan Ambalan, Dewan Ambalan, terus Dewan Ambalan semuanya ya Bantara Laksana. Dan itu karena saya sekolahnya di kampung itu asik Kak. Oh. Jadi semuanya itu kita sendiri, pembina pramuka mana ada yang mau bantuin. Tapi iya, karena sudah pramuka dewasa, Iya. jadi apa-apa ya kegiatan Mandiri gitu ya, Kak, ya? Wah, Iya hebat nih betul. kakaknya. Kemudian ya seringlah kegiatan pramuka itu dan didukung oleh kakak pembina dulu waktu sekolah SMA. Kemudian masuk di perguruan tinggi, ada lagi pramuka nih, Iya. namanya Racana. Wah. Nah, kemudian saya ikut lagi tuh Racana. Dari awal saya masuk, saya langsung ikut pramuka. Kalau orang ikut kegiatan misal yang lain, misalnya ada BEM atau apa begitu ya, saya ambil kegiatan pramuka. Nah, ketika pramuka di perguruan tinggi itu kan lingkupnya sudah lebih luas, kegiatannya pun banyak, Iya, iya. kegiatan pertemuan antar pramuka banyak. Tapi dasar yang didapat Nah. ketika SMP itu berguna kan Kak ya? Berguna, Wah, itu ada berguna. deh, dengerin. Ketika sudah SMP suka nih, nanti kalau ada SMA, wah ada pramuka lagi, aku pernah ikut lomba nih, oh ikut lagi. Nah sama seperti kakak, ketika di perguruan tinggi organisasi apapun lewat, pokoknya ikutnya pramuka dong. Wah, ya itu kan? pramuka ya, Nah, keren. keren. Oke. Kemudian ketika udah di perguruan tinggi, kalian jangan pikir, wah saya kegiatan pramuka itu hanya kegiatan main semapur. Kemudian PBB, kemudian apa lagi Kak? Kegiatan pramuka misal bikin pioner, Sandi kayak gitu sandi ya. dan lain-lain. Coba dah lihat keluar, kegiatan pramuka itu banyak yang lebih asik. Kegiatan nasional, kegiatan nasional itu ketemu dengan pramuka-pramuka yang ada di seluruh Indonesia. Wow, Ya, oke. ada Jambore nasional di Cibubur Ah. tahun 2016, Raimunas nasional tahun 2017. Kemudian kegiatan yang lain bisa ketemu dengan Pak Presiden. Wah, Iya. Kakak pernah ketemu Pak Presiden nih. Iya, ketika di Cibubur kan kalau hari ulang tahun pramuka itu kan biasanya identik dengan ada kegiatan nasional di situ. Iya. Nah, langsung aja tuh di situ ada Pak Presiden kan. Kita bisa lihat Pak Presiden, bisa lihat kakak kuartir nasional, bisa berfoto. Saya kebetulan saya pernah foto bareng sih dengan Pak Wah, Watas. ntar kapan-kapan sharing fotonya Gitu nih ya. Kak. Jadi sebenarnya nggak perlu takut kalau misalnya kalian
suka dengan adik-adik suka dengan kegiatan pramuka, ya udah lanjut terus. Oke. Ya, karena di situ nanti banyak sekali pengalaman-pengalaman yang akan kita dapatkan. Seperti itu, Kak. Gitu ya Adik-adik. Iya. So, asik kan ternyata sebelum pandemi ya, Asik. tapi tentu saja kita terus berharap bahwa nanti PPKM segera berakhir, kalian bisa masuk sekolah, kita bisa real ya, ikut ekskul pramuka. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih acara podcast Ya. kita nih. Nah, coba Kak Mustafa, harapan adanya ekskul pramuka untuk generasi mendatang apa? Kak Mustafa. Ya, oke, ya baik. Harapan dari kakak sendiri ya untuk ekskul pramuka ini atau bagi adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di SMP Strada Santa Maria 2 ya. Ada Jadi dengerin di sini ya. banyak nilai-nilai, disadari atau tidak, pramuka itu banyak mengajarkan nilai-nilai lah kehidupan Ya. ya. Bagaimana Kerjasama gitu ya, Kak. Iya, Nilai-nilai kerjasama. kehidupan sih yang Iya, paling Iya, penting. nilai-nilai Ya. kehidupan, nilai-nilai moral banyak, kepribadian. Dari kepribadian banyak, bagaimana kita bisa bertanggung jawab, jujur, disiplin, mandiri gitu ya, Kak ya. rela berkorban, banyak sebenarnya Berkorban, itu ya. sudah Iya. ada di dalam Iya. isi dasar dharma itu. Kayak di jasa dharma itu ada di itu ya. Itu kan, nah itu disadari atau tidak itu membentuk lah ya. Itu yang kalau kakak ya ditanya diharapkan itu membentuk jati diri, mengenal, mulai dari pengenalan dulu dong, Iya, pengenalan iya, dulu iya. ya. Iya, Kak, iya. Nah, kita akhirnya kita diajak untuk mengenali diri kita, potensi diri kita, mengenali orang lain, potensi orang lain, akhirnya nanti saling menghargai, menerima, Iya. menghormati, kan begitu ya. Dan itu membentuk kepribadian, karakter diri kita. Oh, ada dengerin Gitu. ya dari kamus ya. Mungkin dari Kak Yosef ada tambah dikit. Ini sudah disebutkan semua. Oh, sudah lengkap Adik-adik. Tapi Aduh. sudah lengkap ya yang Iya, diberikan iya, oke. kamus bahwa pramuka itu mengajarkan segala hal. Singkatnya, kalau kita belajar itu, kalau di sekolahan itu ada namanya pelajaran akademik, pelajaran matematika, bahasa Indonesia dan lain-lain itu kan akademik ya. Nah, kemudian kita juga harus bisa dong pelajaran atau ilmu yang non akademik seperti kegiatan pramuka ini. Iya. Ya, kita bisa diharapkan bisa seperti tunas kelapa. Iya. Nah, itu Bisa tadi, kembali ke hidup, sana. Iya. tumbuh dan di mana saja. Bisa ya beradaptasi kan? di mana Beradaptasi saja. di mana Itu saja. yang penting ada Itu deh. yang paling penting. Berguna bagi nusa dan bangsa. Karena Tambahan semuanya tuh berguna ya. tadi. Iya. Ya. Semuanya berguna. Oke. Terus ada lagi nih Ada Kak, lagi? yang pada malas-malasan pramuka, ya ada ekskul Itu bagaimana nih pramuka. menyikapinya nih? Apa nih motivasi yang kita berikan nih kepada anak-anak kita yang malas nih? Jangan lagi malas ya, Iya. karena kita sudah jelaskan semuanya apa manfaat dari kegiatan pramuka. Yuk jalanin aja. Mungkin sekarang kita masih pandemi, masih melewati Zoom, yuk ikuti saja. Iya. Ya pokoknya kita mengikuti protokol sesuai pemerintah ya, tidak Iya. boleh sekolah bertatap muka Iya, langsung. Bisa kita belajar melalui Iya. virtual. Betul Adik-adik ya. Jadi sekali lagi kakak ingatkan ya, kita belajar pramuka itu walaupun secara virtual tetap akan fun ya, karena ada kakak-kakak di sini yang kreatif, yang penuh motivasi untuk mengajarkan kalian pelajaran-pelajaran pramuka ya. Ya, mungkin sedikit Oh, ada, tadi, Kak. Iya, Kak, silakan, Dodi, Kak. kita tahu begini ya, Hah? pandemi ya, mungkin kesannya apa jadi monoton begitu ya. Tapi kami kakak-kakak pembina ya, di sekolah kita ya, Maria 2 yang sangat kita cintai ini ya, selalu mengusahakan bagaimana membuat materi kegiatan daripada pramuka ini kita buat semenarik mungkin lah. Iya, Ini oke. kita usahakan semenarik mungkin supaya tidak artinya ada kreatifnya lah ya, kreatif Iya. ya. Dan meliputi ada berbagai macam ragam aktivitas tadi. Jadi berwarna gitu. Jadi tidak supaya monoton seperti itu. Ya, oke Adik, dengarkan sendiri kan dari kakak pembinanya sudah menyampaikan kita akan banyak kegiatan yang fun, yang tentu saja kamu jangan sampai lewatkan dan selalu harus disiplin untuk ikut ekskul pramuka. Selain itu kamu harus tahu ya, ekskul pramuka itu nanti juga jadi syarat wajib loh ya. Syarat wajib untuk kamu bisa naik Naik kelas. Nah, Naik ini kelas. dia ya. Jadi harus ikut ekskul pramuka ya. Oke, terima kasih Kak Yevin, terima kasih Kak Mus untuk acara pada hari ini ya. Terima kasih sudah mau menjawab semua pertanyaan yang kami sampaikan. Ya mungkin adik-adik juga belum tahu sebelumnya, tapi sekarang sudah jadi tahu. Dan semoga kita berharap corona segera selesai, masa pandemi segera selesai, kita bisa masuk sekolah lagi, kita bisa ketemu real dan ikut pramuka di SMP Strada Maria 2. Oke, sekali lagi yuk. Salam pramuka. Salam. 3 kali.